Peristiwa yang akan dikenang oleh banyak pihak dimulai pada malam, ketika konferensi tahunan yang dikenal secara internal sebagai Yongdira Hari Visi berkumpul di bawah permukaan batu Gunung Karmel. Konferensi itu merupakan momen konsolidasi keahlian operasi dan pengambilan keputusan strategis. Kehadiran tokoh-tokoh kunci memberikan bobot tinggi pada pertemuan tersebut sehingga lokasi dipilih sangat terlindungi dan akses dikontrol secara ketat. Para peserta memasuki jaringan lorong dan ruang aman yang dirancang untuk menahan serangan konvensional dan non-konvensional. Namun, apa yang terjadi kemudian memperlihatkan kelemahan pada lapisan paling dalam dari sistem pertahanan. Dampak awal terasa tidak hanya pada struktur fisik melainkan juga pada jaringan komando dan pengambilan keputusan yang selama ini dianggap hampir tidak terganggu. Dalam ruang bawah tanah itu berkumpul 573 pejabat dan komandan paling senior yang menjadi fokus cerita ini. Semua prosedur ketat yang biasa dijalankan tetap dijaga sampai malam itu ketika serangkaian peristiwa dimulai dan menghadirkan konsekuensi yang amat besar. Investigasi pasca insiden menemukan jejak infiltrasi yang terstruktur dan sistematis. Seorang sumber internal yang dikenal dengan Sandi sang arsitek berhasil memasuki lingkaran dalam struktur pertahanan selama periode bertahun-tahun. Identitas operasional yang dipertahankan memungkinkan akses terhadap dokumen teknis dan gambar yang sangat rinci. Data yang diberikan meliputi denah ventilasi, titik akses, jadwal rotasi personel, serta peta jaringan utilitas. Konten tersebut terdiri dari lebih dari 2.200 halaman teknik yang mencerminkan detail arsitektural dan sistem. Transfer informasi bukan hanya berupa file tetapi juga melibatkan penjelasan prosedural, serta catatan pemeliharaan yang memudahkan pihak penerima untuk memahami titik-titik kritis dalam fasilitas. Verifikasi lanjut dilakukan dengan menggabungkan metode SIGINT dan pengamatan elektromagnetik, pemantauan frekuensi radio dan korelasi lalu lintas data, membantu menarik peta aktivitas harian. Triangulasi sumber emisi serta interpretasi pola kendaraan menjadi dasar untuk menyusun jadwal pengamatan. Selama periode pengumpulan data selama 1.825 hari, tim teknis mengeksekusi simulasi mekanika batuan dan model ledakan untuk menghitung lintasan hulu ledak yang diperlukan agar tekanan internal menjadi maksimal. Perhitungan ini mencakup koreksi balistik, variabel cuaca, serta parameter material struktur beton dan pengisi batuan. Hasil simulasi menandai titik-titik lemah yang bila terkena kombinasi efek akan memicu runtuh berantai pada jaringan penopang. Rencana yang diberi Sandi operasi benteng runtuh memanfaatkan platform rudal yang dimodifikasi bernama HIBAR. Sistem ini diprogram untuk membawa muatan ganda dengan fungsi berlapis. Hulu ledak bagian pertama merupakan penetrator kinetik berbobot 750 kg yang dirancang menembus pelindung beton. Hulu ledak kedua memiliki bobot 1.250 kg dan difokuskan untuk menghasilkan gelombang ledak yang memampatkan massa batuan. Peluncuran dieksekusi dari titik yang berjarak 1.150 km, sehingga lintasan dan waktu ditempuh telah dikalkulasi secara presisi. Persiapan melibatkan penentuan window peluncuran, koreksi navigasi, serta sinkronisasi antara komponen elektronik dan mekanik hulu ledak. Saat hulu ledak mengenai sasaran, reaksi mekanis dalam batuan menghasilkan gelombang energi yang merambat ke berbagai lapisan bawah tanah. Rekaman seismik pada beberapa stasiun menunjukkan lonjakan magnitudo 6,1 yang mengindikasikan pelepasan energi setara gempa menengah. Efek utama bukan berupa kebakaran melainkan pemadatan dan kompresi yang menyebabkan ruang-ruang penopang runtuh secara berantai. Bunker Hamifsar yang berada di bawah lereng mengalami kerusakan struktural parah sehingga akses dan jalur komunikasi optik terputus. Lapisan tanah dan batuan setebal ratusan meter menimbun struktur hingga menutup ruang-ruang inti dan menyulitkan upaya penyelamatan. Dari total 573 peserta yang hadir, semua dinyatakan meninggal di lokasi akibat tekanan ekstrem dan kompresi internal. Mayoritas korban tidak mengalami luka tembus yang tampak secara eksternal, melainkan mengalami fatalitas karena penghancuran organ dalam akibat beban besar. Peristiwa ini memicu disorientasi dalam struktur organisasi karena manajemen puncak hilang dalam waktu singkat. Tanpa komando pusat, unit-unit lapangan kehilangan rujukan otoritas sehingga koordinasi berbagai operasi tersendat. Dalam 48 jam pertama, lebih dari 87 sel jaringan operasi luar negeri melaporkan gangguan komunikasi dan kehilangan akses ke sumber data yang krusial.
Setidaknya 14 program intelijen strategis tercatat mengalami hilangnya materi bukti penting yang berakibat pada kegagalan analisis lanjutan. Dampak administratif dan operasional meluas hingga memengaruhi hubungan kerjasama dengan mitra asing. Ketika banyak jaringan yang bergantung pada koordinasi pusat tidak lagi memperoleh arahan konkret, upaya penyelamatan dilancarkan dalam kondisi yang sangat berbahaya. Alat berat dan robot khusus diarahkan untuk membuka koridor penyelamatan, namun risiko runtuh sekunder terus menghambat akses. Operasi berlangsung selama 7 hari berturut-turut dengan banyak kendala teknis. Tim medis melaporkan bahwa mayoritas korban yang dapat dievakuasi menderita trauma internal parah dan memerlukan penanganan intensif. Di ranah politik, tuduhan kebocoran informasi memicu investigasi internal yang intens dan ketegangan antara lembaga keamanan serta jalur eksekutif. Krisis ini juga menyebabkan keguncangan pada tingkat strategis. Tanpa kapasitas komando pusat, banyak operasi kontraintelijen terhenti sementara. Hilangnya pusat analisis menyebabkan kelambanan dalam penentuan kebijakan dan langkah mitigasi. Proses pemulihan informasi mengalami kesulitan karena beberapa basis data tersimpan hanya di lokasi fisik yang hancur. Sementara itu, upaya untuk merelokasi dan mengamankan sumber alternatif berjalan di beberapa wilayah, namun membutuhkan waktu dan sumber daya besar. Tekanan politik di dalam negeri meningkat ketika kandidat untuk posisi pimpinan baru saling bersaing dan tuduhan intrik menyebar. Setidaknya 9 pejabat tingkat tinggi disebut dalam ring penyelidikan awal sebagai pihak yang mungkin terkait dengan kebocoran. Ketegangan sosial dan kehancuran moral di kalangan staf intelijen memunculkan keresahan yang mempersulit proses rekonstruksi organisasi. Di arena internasional, klaim keberhasilan operasi oleh Iran segera menimbulkan reaksi beragam. Negara-negara tetangga memandang perubahan konfigurasi kekuatan regional ini sebagai titik balik dalam keseimbangan pengaruh. Sebanyak 21 negara tercatat meningkatkan aktivitas pengintaian serta memperkuat perlindungan fasilitas sensitif. Aliansi yang sebelumnya stabil mulai menimbang ulang komitmen keamanan dan pola kerjasama intelijen bilateral. Dunia intelijen memasuki fase baru yang lebih mengandalkan teknologi jarak jauh dan kemampuan untuk menargetkan infrastruktur kritis. Analisis strategis menunjukkan bahwa serangan semacam ini menimbulkan kebutuhan untuk mekanisme pertukaran data yang lebih cepat serta sistem cadangan tersebar secara geografis. Respons internasional berfokus pada pembentukan protokol baru untuk kontradiksi dan pencegahan ancaman transnasional. Sementara itu, masyarakat sipil merasakan dampak psikologis dari peristiwa yang demikian besar. Ketidakpastian mengenai keamanan membuat banyak organisasi swasta dan publik menilai ulang rencana keselamatan dan kontinuitas layanan. Media internasional menyoroti satu fenomena baru dalam konflik modern, yakni penargetan pusat-pusat komando dalam upaya melemahkan kemampuan pengambilan keputusan lawan. Di sisi teknis, kajian pasca peristiwa menekankan pentingnya redundansi data dan sistem fallback. Rekomendasi mencakup desentralisasi penyimpanan informasi kritis, peningkatan proteksi fisik fasilitas sensitif, serta simulasi skenario yang lebih sering untuk memeriksa titik lemah yang mungkin dieksploitasi. Investasi pada teknologi pengawasan pasif dan sistem deteksi dini menjadi prioritas dalam rekomendasi teknis. Dari perspektif geopolitik, peristiwa ini menandai akselerasi perubahan aliansi dan kebijakan luar negeri. Negara-negara dengan kepentingan regional menilai kembali strategi keamanan yang selama ini dianggap memadai. Permintaan untuk forum internasional yang membahas aspek non-konvensional dari konflik meningkat, terutama mengenai peran infrastruktur kritis dalam stabilitas nasional. Di level operasional, banyak negara mempercepat upaya untuk memperbarui prosedur proteksi fasilitas intelijen dan militer. Pelatihan untuk respons darurat di bawah tanah dan evakuasi massal menjadi prioritas bagi lembaga terkait. Selain itu, peningkatan kerjasama lintas sektor antara pemerintah dan mitra swasta diperlukan untuk melindungi aset kritis. Tanggapan di dalam negeri meliputi restrukturisasi sebagian besar organisasi intelijen untuk mengurangi ketergantungan pada satu titik kegagalan. Pembentukan unit-unit regional yang diberi mandat otonomi dalam pengambilan keputusan dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan operasi. Reformasi ini juga disertai upaya transparansi terbatas kepada mitra penting guna menjaga kepercayaan dalam jaringan aliansi. Namun proses pemulihan bukan tanpa risiko. Ketidakpastian politik dan tekanan eksternal dapat menghambat langkah-langkah konsolidasi yang diperlukan,
Selain itu muncul kebutuhan cepat untuk menutup celah keamanan yang terungkap selama peristiwa tersebut. Komitmen pada peningkatan kapasitas teknis dan kelembagaan menjadi titik fokus dialog domestik pasca insiden. Pada akhirnya, peristiwa ini menggarisbawahi perubahan karakter konflik modern yang semakin menekankan kerentanan infrastruktur kritis dan kebutuhan untuk strategi pertahanan yang berlapis. Transformasi ini memaksa aktor negara serta non-negara untuk memikirkan kembali cara mereka melindungi informasi, aset, dan jaringan yang menjadi tulang punggung kapasitas keamanan nasional. Pelajaran yang diambil dari peristiwa ini akan membentuk kebijakan dan praktik intelijen selama dekade mendatang. Dalam skala yang lebih luas, dinamika regional yang berubah memunculkan tantangan baru bagi upaya perdamaian dan stabilitas. Kerjasama multilateral di bidang kontraintelijen dan keamanan siber menjadi salah satu jawaban yang diusulkan oleh banyak pengamat. Integrasi kemampuan deteksi dini dan respons cepat menjadi bagian dari strategi adaptif untuk menghadapi ancaman berbasis infrastruktur. Kesimpulannya, peristiwa yang menimpa konferensi tersebut melampaui dimensi lokal dan mengguncang keseimbangan informasi serta kapabilitas keamanan dalam skala regional. Dampak teknis, politik, dan sosial menuntut respons multisektoral yang terkoordinasi. Memahami akar masalah serta implementasi langkah-langkah mitigasi yang berkelanjutan menjadi prasyarat untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Transformasi kebijakan dan pembangunan kapasitas teknis serta kelembagaan akan menjadi inti dari proses rekonstruksi yang panjang. Upaya untuk membangun kembali kepercayaan di antara mitra dan menjaga stabilitas regional akan menjadi indikator keberhasilan jangka panjang dari respons terhadap peristiwa ini. Akhirnya, pembelajaran dari tragedi itu harus diarahkan pada penciptaan mekanisme yang memperkuat ketahanan nasional tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hukum internasional. Pendekatan holistik yang melibatkan aspek teknis, kebijakan, dan sosial menjadi jalan untuk mengurangi risiko serta mempercepat proses pemulihan. Komitmen kolektif dari aktor domestik dan internasional akan menentukan seberapa efektif dunia mampu merespons tantangan semacam ini. Dalam perspektif jangka panjang, adaptasi terhadap ancaman baru memerlukan investasi pada pendidikan lalu lintas kapabilitas teknis. Mencetak tenaga ahli yang mampu mengelola data sensitif serta merancang sistem proteksi adalah bagian dari solusi jangka panjang. Kolaborasi lintas negara untuk pertukaran pengetahuan juga menjadi kunci agar pelajaran dari peristiwa ini tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga transformatif. Ringkasan akhir, peristiwa tersebut menunjukkan betapa cepat dinamika keamanan dapat berubah ketika elemen kritis terekspos. Respon yang terkoordinasi dan komprehensif menjadi jalan untuk meminimalkan dampak serta membangun ketahanan di masa depan. Upaya bersama antar negara dan institusi menjadi modal utama untuk menghadapi tantangan yang lebih kompleks di era modern. Dengan demikian, cerita tentang Operasi Benteng Runtuh menawarkan banyak pelajaran kelam namun relevan bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan analis. Pembelajaran ini menuntut tindakan nyata yang terukur agar struktur yang vital dapat terus dilindungi dan dikembangkan. Tantangan tersebut menguji kapasitas kolektif komunitas internasional dan hasil dari upaya pemulihan akan menentukan arah keamanan regional pada tahun-tahun mendatang. Pada akhirnya, narasi ini menjadi pengingat tentang kerapuhan sistem yang paling dipercayai. Tanggung jawab untuk memperkuat dan menjaga integritas institusi menjadi tugas yang harus diemban oleh generasi sekarang demi mencegah tragedi serupa. Hanya dengan komitmen bersama serta tindakan berkelanjutan dunia dapat berharap mengurangi probabilitas kejadian yang membawa konsekuensi sebesar ini bagi keamanan dan stabilitas global.